Angin segar bagi Richard Eliezer. Humas PN Jaksel ungkap hal ini harus jadi pertimbangan hakim. Apa itu? Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana, yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Lalu sebetulnya kalau kita mendukung Eliezer, bukan mendukung dia pribadi, tetapi kita ingin reformasi yang total terhadap lembaga penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Oma-oma yang sudah sepuh mau turun gunung hanya membela kejujuran. Nah, kejujuran itu perlu di kita kan. Dan ini dilakukan oleh Icat, ya. Apapun karena undang-undangnya ada. Jadi jangan mengatakan dilema yuridis. Tidak ada dilema yuridis. Justru persoalan hukum itu diselesaikan dengan menggunakan undang-undang LPSK. Ya, sekali lagi pasal 10A Junto pasal 5 itu adalah paling ringan. Ringan itu bisa lepas, bisa bebas. Oke, jadi jelas saya katakan dua guru besar maha guru, ya, mewakili 122 akademisi. Nanti saya sampaikan ya. Ada contohnya apa? Ada ini surat ininya, ya, dari para guru besar lintas keilmuan, tidak hanya dari Fakultas Hukum. Kalau kita lihat kan ini merupakan aspirasi dari rekan-rekan, pemerhati, kemudian dari masyarakat luas, bahwa ini kita menghormati, mengapresiasi lah ya. Tapi terkait dengan putusan majelis hakim tentunya itu diserahkan kepada majelis hakim. Tetapi ini kan bentuk aspirasi dari masyarakat luas. Di KUHP-nya tidak diatur, tapi di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, di sana kan hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Nah, nanti tergantung majelis hakimnya, artinya kan bisa dipakai, bisa tidak, artinya tidak mengikat bagi hakim. Dakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yakni Richard Eliezer mendapat dukungan dari organisasi ICJR dan LSAM, juga Pilnet. Organisasi ICJR mengirimkan amicus curiae kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus hukum Richard Eliezer. Amicus curiae sendiri bisa diartikan sebagai sahabat pengadilan, di mana melalui amicus curiae ini diharapkan bisa membantu pihak pengadilan dengan informasi ataupun fakta dari suatu kasus. Lantas, apakah dengan adanya amicus curiae tersebut dapat membantu terdakwa Richard Eliezer untuk mendapatkan keringanan hukuman atau justru bisa dibebaskan? Dikutip dari akun TikTok @jamgadangtv pada Senin 6 Februari, Jumianto, Humas PN Jaksel memberikan tanggapan soal amicus curiae yang diberikan untuk terdakwa Richard Eliezer tersebut. Jumianto mengatakan jika pihak pengadilan sudah mengetahui adanya permohonan masuk soal amicus curiae tersebut. Kemarin hari Senin tanggal 30 Januari ada masuk surat permohonan amicus curiae rekan-rekan dari ICJR, ujar Jumianto. Jumianto lantas menjelaskan perihal amicus curiae tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama dalam proses pengadilan, di mana amicus curiae itu memiliki peran seperti sahabat pengadilan yang bisa memberikan informasi atau pandangan-pandangan terkait kasus hukum yang tengah ditangani namun sifatnya tidak mengikat. Itu banyak sekali dalam praktek perkara yang sudah ada di Indonesia walaupun di KUHP atau di aturan ketentuan hukum acara belum diatur. Jelas Jumianto. Ia juga menambahkan tujuannya amicus curiae itu sebagai katakanlah menempatkan diri sebagai sahabat pengadilan untuk memberikan informasi, memberikan pandangan-pandangan dalam konteks opini hukum. Karena sifatnya adalah berupa opini atau pandangan tentu itu tidak bersifat mengikat, ya, apalagi yang mengajukan amicus curiae itu bukan pihak. Jelas Jumianto. Namun terkait apakah amicus curiae tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan hakim atau tidak, Jumianto menuturkan hal berikut. Kita ketahui bahwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan adalah fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di proses persidangan. Tapi tentu tidak bisa mengatakan apakah amicus curiae itu dipertimbangkan atau tidak, ujar Jumianto. Kan tetapi ada undang-undang kekuasaan kehakiman di mana suara rakyat soal keadilan harus didengarkan. Tapi kembali kepada hakim, karena hakim itu kan juga terikat harus memperdomani juga di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu pasal 5 ayat 1, hakim harus mendengar nilai-nilai atau rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Jelas Jumianto. Tentunya dari pernyataan Jumianto tersebut bisa menjadi angin segar bagi terdakwa Richard Eliezer. Pasalnya bisa diartikan jika ada kemungkinan jika hakim akan menggunakan amicus curiae untuk tambahan pertimbangan.
Kehadiran sejumlah anggota Korps Brimob Polri dalam persidangan lanjutan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jaksel bukan tanpa maksud. Mereka merupakan rekan-rekan satu angkatan Richard yang berharap sejawat mereka yang tengah dibelit perkara hukum bisa dibebaskan. Hal itu dikatakan oleh seorang rekan Richard di Korps Brimob, Muhammad Iqbal Fauzi. Menurut Iqbal, mereka hadir untuk memberikan dukungan moral kepada Richard setelah pekan lalu dituntut selama 12 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Sejumlah rekan Richard dari Korps Brimob itu tergabung dalam kelompok Barapana 46 Nusantara. Mereka duduk di kursi pengunjung di ruang sidang utama Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jaksel. Beberapa dari mereka mengenakan kemeja hitam dengan tulisan Watu Kosek 2019. Pada bagian belakang, tulisan itu menandakan mereka adalah anggota Korps Brimob yang lulus pendidikan pada 2019. Sedangkan Watu Kosek adalah nama wilayah di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur yang menjadi lokasi pusat pendidikan Korps Brimob Polri. Di depan Pengadilan Negeri Jaksel juga terdapat karangan bunga yang bertuliskan selesaikan tugasmu dengan kejujuran karena kita masih bisa makan dengan garam, Jenderal Hugeng Imam Santoso. Sedangkan pada bagian bawahnya tertulis Barapana 46 Nusantara Korps Brimob Polri. Richard memang berdinas di Korps Brimob sebelum menjadi ajudan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Mendiang Yosua sebelum menjadi ajudan Verdi Sambo juga sempat berdinas di Korps Brimob. Hari ini Richard menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi usai mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pekan lalu. Dalam kasus ini Richard menjadi terdakwa bersama dengan Verdi Sambo, Ricky Rizal, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf. Dalam tuntutannya, jaksa menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan lebih dulu. Kelimanya dinilai melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Januari, kemudian dituntut 8 tahun penjara. Setelah itu Ricky Rizal menjalani sidang tuntutan dan juga dituntut 8 tahun penjara. Sedang sehari pada 17 Januari, sidang tuntutan dengan terdakwa Verdi Sambo digelar. Mantan Kadif Propam itu dituntut hukuman pidana seumur hidup. Berikutnya Putri Chandrawati dan Richard Eliezer menjalani sidang tuntutan. Istri Verdi Sambo itu dituntut pidana 8 tahun penjara. Sementara mantan ajudan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dari Satuan Brimob Baradae dituntut pidana penjara 12 tahun penjara oleh JPU. Dalam surat tuntutan itu, pembunuhan dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat mantan polisi berpangkat Inspektur Jenderal Irjen itu marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Awalnya Verdi Sambo menyuruh Ricky Rizal untuk menembak Brigadir J, namun Ricky Rizal menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Setelahnya, mantan ajudannya itu tak bernyawa, Verdi Sambo sebut menembak kepala belakang Brigadir J hingga korban tewas. Mantan perwira tinggi Polri itu lantas menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan juga Baradae yang berujung pada tewasnya Brigadir J. Senada dengan Mahfud MD, Martin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J, turut setuju dengan adanya gerakan bawah tanah yang mempengaruhi vonis Verdi Sambo, walaupun hal itu memang sangat sulit dibuktikan. Namun menurut Martin Simanjuntak bahwa ada pihak tersembunyi yang coba mempengaruhi keputusan majelis hakim. Martin Simanjuntak juga tegas menyebut bahwa bukan hanya Jenderal Bintang 1 yang disebut Mahfud MD, melainkan ada sosok lain yang memiliki power lebih, yaitu mantan Jenderal Bintang Banyak. Menurutnya, gerakan tersembunyi yang dilakukan sosok itu bukan hanya meringankan vonis Verdi Sambo, melainkan para ajudan dan istrinya. Diketahui sidang vonis akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang. Martin juga menegaskan bahwa gerakan bawah tanah tersebut ada karena kuasa Verdi Sambo yang memang memiliki banyak uang dan juga relasi. Lebih mengejutkan, Martin Simanjuntak juga mengatakan bahwa kemungkinan bukan hanya Jenderal Bintang 1 saja yang bermain di sini, melainkan mantan jenderal dengan bintang banyak. Martin juga curiga siapa yang telah mengkoordinir mereka, namun masih belum dapat diketahui sosoknya. Martin Simanjuntak bongkar sosok mantan jenderal bintang banyak yang pengaruhi tuntutan JPU pada Verdi Sambo. Martin Simanjuntak, pengacara Brigadir J, setuju dengan pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan adanya gerakan bawah tanah yang mempengaruhi tuntutan Verdi Sambo. Walaupun hal itu memang sangat sulit dibuktikan, namun menurut Martin Simanjuntak ada pihak tersembunyi yang coba mempengaruhi keputusan majelis hakim. Martin juga tegas menyebut bahwa bukan hanya Jenderal Bintang 1 saja yang disebutkan oleh Mahfud MD, melainkan ada sosok lain yang memiliki power lebih, yaitu mantan Jenderal Bintang Banyak. Menurutnya, gerakan tersembunyi yang dilakukan sosok itu bukan hanya untuk meringankan tuntutan Verdi Sambo, melainkan para ajudan dan istrinya, seperti dikutip ayujakarta.com. Martin juga menegaskan bahwa gerakan bawah tanah karena adanya kuasa Verdi Sambo yang memang memiliki banyak uang dan relasi. Loyalitas karena
karena loyalitas adanya bargaining. Coba lihat di buku hitam yang sering dibawa Pak Sambo. Itu saya pikir ada banyak informasi di situ mengenai utang-utang seseorang, baik material maupun non-material, kata Martin. Lebih mengejutkan, Martin Simanjuntak juga mengatakan bahwa kemungkinan bukan hanya Jenderal Bintang 1 saja yang bermain di sini, melainkan mantan jenderal dengan bintang banyak. Di mana garis polisi yang melingkar di rumah dinas yang sempat ditempati oleh Verdi Sambo pada saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri bisa dicopot. Putri yang meminta itu kepada majelis hakim, mereka memohon untuk mengabulkan permohonan itu.